Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan semangat selalu. Sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu mau menayangkan sebuah video Tanah Airku. Selamat menonton ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian peta. Yang kedua, menjelaskan fungsi peta. Yang ketiga, menyebutkan persyaratan peta yang baik. Yang keempat, menyebutkan komponen-komponen peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi
pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Fungsi peta yang pertama, memberi informasi kepada pembaca mengenai letak relatif maupun absolut suatu daerah terhadap daerah lainnya di permukaan bumi. Yang kedua, kondisi fisik non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan, jumlah penduduk, persebaran, dan lain-lain. Yang ketiga, memperhatikan ukuran dengan peta sehingga dapat diukur luas wilayah dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang kelima, sebagai alat bantu dalam hal penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan suatu wilayah, jelajah alam, dan lain-lain. Persyaratan peta yang baik, yang pertama conform, adalah bentuk di peta harus sama dengan bentuk di kenyataan sebenarnya. Misalnya, Pulau Sulawesi bentuknya menyerupai huruf K, maka ketika digambarkan pada peta, maka bentuknya pun harus sama. Yang kedua, equidistant adalah jarak di peta harus sama dengan jarak di lapangan setelah dikalikan skala. Contohnya seperti ini. Jika jarak Bandung-Jakarta pada kenyataannya adalah 300 km, maka ketika dipetakan jarak antara kedua peta tersebut harus sama ketika diukur dengan skala. Yang ketiga, ekuivalen adalah luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Contohnya, jika luas Pulau Papua di kenyataannya adalah 1000 km persegi, maka di peta juga ukuran luasnya harus sama dan tidak terlalu jauh berbeda saat dikalikan skala. Komponen-komponen peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Yang ketiga, orientasi utara. Bentuk orientasi utara ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi yang pertama simbol titik, yang kedua simbol garis, yang ketiga simbol warna, dan yang keempat simbol area. Simbol titik biasanya dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Sedangkan simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Sedangkan simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan.
Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta. Yang keenam, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Yang kedelapan, yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Dengan demikian, pembahasan kita mengenai peta dan komponen peta telah selesai. Ibu guru harap dengan penjelasan yang singkat ini anak-anakku mengerti, dan ibu guru harap anak-anakku membaca dan mempelajarinya lagi di rumah supaya pembahasan materi mengenai peta dan komponen peta ini bisa lebih dimengerti, dipahami, dan dalam ujian nanti akhirnya bisa menjawab ujian dengan mudah tanpa menghadapi kesusahan. Seperti di awal judul pembelajaran kita, barang siapa yang belajar bersungguh-sungguh maka akan memperoleh kesuksesan. Jadi ibu guru harapkan anak-anakku selalu rajin belajar, selalu rajin mengerjakan tugas, selalu rajin membaca buku paket dan buku LKS-nya. Jangan hanya main saja, apalagi main game. Harus ada disiplin waktu. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu guru akan memberikan tugas halaman 20 soal esai 5 nomor mengenai peta dan komponen peta yang ada di buku LKS. Dikerjakan sebagai upaya supaya ibu guru bisa melihat siapa anak-anakku yang sudah memahami dan mengerti mengenai pembahasan kita ini. Terima kasih.